Setelah kita belajar tentang tekanan air dalam ruang tertutup yaitu Hukum Pascal, di mana kalian sudah tahu keuntungannya yaitu dapat melipat gandakan daya. Terus yang kedua, kalian belajar tentang tekanan hidrostatis, di mana seorang penyelam itu punya batas kedalaman, karena semakin dalam dia menyelam maka tekanan air yang dialami oleh penyelam itu semakin besar karena berat air di atasnya, iya kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang tekanan yang ditimbulkan oleh gas. Salah satu contoh gas adalah udara di sekitar kita ini yang kalian hirup, saya hirup untuk pernafasan, karena udara itu kan salah satu gasnya adalah oksigen kan, dimana itu diperlukan dalam pernafasan kita untuk pembakaran atau oksidasi biologi. Nah, tekanan gas ya ternyata dimanfaatkan oleh alat yang sangat populer ini ya, yang kalian jumpai di rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Alat ini untuk mengukur tekanan darah seseorang. Tekanan darah itu disebabkan oleh pompa jantung kan. Ya, tekanan darah seseorang itu dapat digunakan sebagai salah satu indikasi tentang gambaran bagaimana tingkat kesehatan seseorang ya. Kalian tahu normalnya berapa? 120/80 kan? Nah, itu maksudnya apa? Satuannya apa? Kan banyak sekali pertanyaan dalam benak kalian. Nah, sekarang kita akan belajar tekanan gas, tapi juga belajar tentang ini. Bagaimana tekanan gas itu dimanfaatkan untuk menggunakan atau pemanfaatan alat yang disebut dengan tensiometer atau sphygmomanometer. Nah, sekarang coba kalian lihat ini. Ini adalah kantung udara, ya, kantung udara. Terus kemudian di sini yang warna hitam itu adalah alat pompanya, ya. Terus kemudian ini kerannya. Keran itu bisa ditutup, bisa dibuka, itu untuk membuka udara dan menutup aliran udara. Terus kemudian di sini coba kalian lihat. Ini adalah tabung yang akan berisi udara yang kita pompakan ke dalam, ya. Terus di dalam skala ini, di dalam tabung kaca ini terdapat zat cair, ya, zat cair yang berwarna silver dan naik turunnya tidak meninggalkan bekas seperti yang dibuat ngisi termometer, ya. Cairan itu adalah ini, anak-anak ya. Ini namanya adalah Hg, itu simbolnya. Lengkapnya adalah hidradirum atau air raksa. Air raksa itu seperti apa? Coba kalian lihat ya. Nah, air raksa itu coba saya goyang-goyang. Apakah meninggalkan bekas seperti air? Tidak kan? Nah, apakah ini berbahaya? Kalau dikonsumsi berbahaya, tapi kalau nempel di tangan kan tidak meninggalkan bekas, jadi tidak ada efeknya terhadap pori-pori kita. Selain itu warnanya silver, jadi mudah dilihat. Kalau meninggalkan bekas apa yang terjadi? Nanti naik turunnya itu nanti jadi tidak teliti, kurang teliti karena ada bekas-bekas naik turunnya, gitu ya. Ini nanti tabung itu berisi air raksa. Begitu. Cara kerja singkatnya adalah nanti ini diikatkan pada lengan atas, kemudian dibuka dulu kerannya kan, ya, supaya udara yang kita pompakan tuh masuk ke dalam selang ini, kemudian masuk ke dalam tabung ini, terus kemudian akan menekan ya, gas itu akan menekan air raksa sehingga air raksanya akan naik, ya. Nah, coba kalian lihat ini. Kita akan belajar dalam konsep IPA sekarang ya. Konsep yang akan kita bahas itu apa? Nah, konsep tekanan gas pada suhu tetap. Artinya pada saat ini kan tidak ada kenaikan suhu ya di sini ya, pada part ini kan tidak ada kenaikan suhu. Jadi suhu itu sama. Nah, ketika dipenyet ya. Coba kalian lihat ya. Nah, ini udara atau gas akan masuk dalam pelampung. Nah, kemudian gas ini akan menekan, ya, masuk tabung dulu, ya, transit di sini, terus kemudian akan menekan. Nah, sekarang akan kita bicarakan adalah pompanya, ya. Coba kalian lihat, ketika saya tekan, ini volumenya gimana? Volumenya mengecil kan? Ini menyebabkan tekanan udara di dalam pompa itu besar, sehingga udara itu masuk. Ya kan? Coba sekarang kita simpulkan. Kalau volumenya mengecil, ya tadi saya tekan tadi, maka tekanannya akan membesar. Udara masuk kemana? Nah, ini lihat ini, masuk ke dalam kantung udara. Coba kalian lihat ini. Masuk.
Nah, ini nanti udara di sini akan menuju ke sini, tekanannya akan menekan apa ini? Hg atau hidrogium atau air raksa. Nah, sekarang diulang lagi pertanyaannya, kenapa dipilih hidrogium? Ini tadi jawabannya adalah karena warnanya silver sehingga bisa dilihat jelas ya. Kemudian naik turunnya tidak meninggalkan bekas. Gitu ya. Nah, kemudian skala di sini gimana toh Pak? Ini coba kalian lihat. Ya, nih saya pindah ke sini ya. Skalanya seperti garisan biasa gitu. 0, 10, di mana ini 0 sampai dengan 10. Berarti skala terkecilnya berapa? 2 ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah misalnya seseorang diukur tensinya 120 80 gitu. Ini normal ya. Satuannya milimeter Hg. Hg itu kenapa? Hg karena cairan di sini itu adalah air raksa atau hidrogium. Sedangkan 120 mm dan 80 mm itu adalah ukuran dari tinggi tabung. Dimana air tinggi tabung yang dimana air raksanya naik loh ya. Jadi tinggi air raksa naik di dalam tabung, tingginya berapa itu satuannya 120 mm, satuannya milimeter. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan sekalian ya. Tapi nanti coba kita lihat dulu ini. Nah, ketika volumenya mengecil, tekanan besar, udara masuk ke dalam kantung udara. Ini berarti tekanan atau P, pressure ya, dalam bahasa Inggris pressure ya. Nah, berbanding terbalik dengan volume. Kelas 9 tentu saja sudah belajar tentang kesebandingan ya dalam pelajaran matematika. Dimana kalau volumenya mengecil dengan cara ditekan tadi ya, mengecil, maka tekanan gasnya membesar. Hal ini berarti bahwa P berbanding terbalik dengan V. Ya, artinya jika tekanan besar, jika volume besar, tekanan kecil, jika volume kecil, tekanan besar, volume dan sebaliknya ya. Saya ulangi, jika volumenya besar, tekanan kecil, jika volume kecil, tekanan besar, gitu ya. Itu yang disebut dengan berbanding terbalik. Sehingga secara matematika begini nih simbolnya, P berbanding terbalik dengan V. Nah, kalau kita bandingkan dengan antara keadaan 1 dengan keadaan 2, di mana pada keadaan pertama tekanannya P1, keadaan pertama untuk volumenya V1, tekanan untuk keadaan kedua V2, sedangkan volume untuk keadaan kedua V2, maka secara matematis kan begini, P1 per P2, V2 per V1, bukan V1 per V2. Kalau ini saya taruh di atas, V2-nya di bawah, itu namanya berbanding lurus. Salah. Tapi karena di sini kan faktanya adalah berbanding terbalik, maka seperti ini, P1 per P2 sama dengan V2 per V1, atau dikalikan silang menjadi seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan hukum Boyle. Siapakah Boyle itu? Boyle itu nama lengkapnya adalah Robert Boyle, ilmuwan atau fisikawan dari Irlandia. Tahun lahirnya kalau tidak salah 1627, meninggalnya 1691. Sudah berapa tahun, berapa ratus tahun? Kalau kita hitung dari 2021 anak-anak, udah ratusan tahun ya. Tapi Boyle dikenang dalam buku IPA kita ya. Maka disebut apa ini? Hukum Boyle. Nah, sekarang sesuai janji Pak Eko tadi, nah kita akan belajar bagaimana cara menggunakan tensimeter. Ini ada Pak Jar, juga ada Pak Budi yang menyuting ya. Ini tutup dulu supaya raksanya nggak tumpah. Ini tadi ada udaranya ya. Kita buka kerannya dulu. Nah, cara kerjanya seperti apa? Kita lihat dulu nih. Kenapa tangan kiri Pak Jar? Karena tangan kiri Pak Jar dekat dengan jantung ya. Jantung itu organ yang memompa darah kan. Nah, ini ditutup dulu kerannya. Apa dibuka?
Oh, dibuka oh ya, kalau ditutup kan nggak bisa ngalir ke sini ya, nggak bisa ya. Nah, dibuka dulu ya. Ini sudah on ya. Nah, sekarang kita beri udara sebanyak-banyaknya dalam kantung udara ini supaya aliran darah di sini terhenti ya. Kenapa terhenti? Nanti akan tahu sendiri. Hmm. Nah, kira-kira saja, nah sekitar ini. Nah, sudah ya, coba kalian lihat. Sudah kalian lihat. Nah, untuk memperjelas denyut nadi Fajar, kita gunakan stetoskop ya. Nih. Nah. Ketika nanti terdengar suara duk pertama kali, berarti aliran darah Fajar itu mulai bekerja ya. Jadi ketika shot gini kan tidak ada aliran, nah terhenti oleh karena kantung udara ini. Nah nanti ketika udara saya kurangi di dalam kantung itu, ketika ada suara duk pertama kali, berarti aliran darah Fajar mulai mengalir ya. Ini bisa disamakan dengan tekanan udara yang menyebabkan air raksa itu naik ya. Coba kita lihat sekarang dan saya dengarkan ya, kalian percaya ya, karena saya pakai stetoskop. Belum terdengar. Nah, mulai terdengar. Pas di sini tadi 110 itu adalah sistolnya. Saya dengar duk 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 gitu. Ya, sekarang saya kurangi lagi sampai hilang. Itu adalah diastolnya, yaitu aliran darah yang dibawa oleh vena di mana tekanannya itu tidak terasa. Belum, masih terdengar duk 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 itu. Nah, pas di sini tadi hilang. Nah, kalau di sini berarti skala terkecilnya ini 50, 52, 54 ya, sekitar 52, 54, 56, 57. Oh, di sini maaf, di sini sorry. Ya, Nak ya. Di sini tadi 50, berarti ini berapa? 60, sekitar 60 berapa ini? 62, 64 ya. Ya, berarti sistolnya Pak Jarwadi adalah 120 mm Hg. Hg itu air raksa. Itu adalah tekanan jari jantung ya, dimana ketika ini pelampungnya itu erat menekan kan nggak ada aliran, terus kemudian ada ketika tekanan udara di sini dikurangi ya, terus kemudian di sini tadi hilang ya sekitar 60, 62, 64 hilang. Jadi begitu ya anak-anak ya. Jadi tekanan udara itu dimanfaatkan untuk tensimeter. Jadi sekarang kalian tahu kan tekanan darah kok hubungannya dengan tekanan udara apa? Itu disamakan aja ya. Jadi sebagai standar untuk mengukur tekanan darah yang disebabkan oleh pompa jantung. Dan itu akan menjadi standar alat ukur ini begitu ya. Terima kasih. Dan jangan lupa kerjakan soal tugas via Google Form seperti biasa. Soalnya ini pompa tensimeter dipenyet hingga volumenya 25 cm kubik seperti ini. Ya, ini 25 cm kubik. Tekanan udara pada saat saya penyet adalah 180 mm Hg. Nah, setelah saya lepaskan begini, volumenya 40. Berapakah tekanan udara yang keluar dari pompa ini? Kerjakan dengan cara ini ya. Terima kasih.